Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Obligasi, Mata Kuliah Pasar Modal dan Analisis Investasi, yang diampu oleh Bapak Zaki Fahma Aulia, SEMM. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, Mei Parwati. Yang kedua, Aprilia Setianti. Yang ketiga, Lianur Faisi. Dan yang keempat, Fahmi Sukmawati. Kami dari MBS 6F. Saya akan menjelaskan pengertian obligasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jogianto, obligasi adalah suatu kontrak pinjaman yang mengharuskan untuk membayar kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian, obligasi menurut Frank J. Fabozzi adalah salah satu jenis utang atau surat pengakuan hutang suatu perusahaan yang akan dibayar pada waktu jatuh tempo sebesar nominalnya. Penghasilan yang diperoleh dari obligasi adalah berupa tingkat bunga yang akan dibayar oleh perusahaan penerbit obligasi pada saat jatuh tempo. Kemudian yang terakhir ada Rowland. Obligasi adalah sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo dengan pembayaran bunga secara periodik. Menurut konvensi yang berlaku di Indonesia, surat utang dengan tenor di atas 5 tahun disebut obligasi. Meskipun surat utang bertenor 3 tahun yang diterbitkan perusahaan pembiayaan dicatat dan dipasarkan sebagai obligasi. Kebanyakan obligasi di Indonesia bertenor 5 tahun dan 30 tahun paling panjang. Jenis-jenis obligasi yaitu yang pertama, obligasi dengan jaminan atau mortgage bond. Pengertian obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan menggunakan jaminan suatu aset real. Hal ini untuk mengantisipasi bila perusahaan gagal memenuhi kewajibannya, maka pemegang obligasi berhak mengambil alih aset tersebut. Kemudian yang kedua, obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Kemudian yang ketiga, obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menukarkan obligasi tersebut dengan jumlah saham pada perusahaan dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari selisih penjualan dan pembelian saham. Yang keempat, obligasi yang disertai warrant. Obligasi yang disertai warrant adalah memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon adalah jenis obligasi yang memberikan pembayaran bunga. Obligasi tanpa kupon biasanya ditawarkan pada harga di bawah nilai parinya atau diskon, sehingga investor mendapat keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai pari obligasi saat obligasi tersebut dibeli. Kemudian yang keenam ada obligasi dengan tingkat bunga mengambang atau floating rate bond. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarnya disesuaikan dengan menggunakan kupon yang dihitung sebesar persentase tertentu dari suku bunga deposito atau bisa juga dikombinasikan dengan suku bunga tetap. Kemudian yang ketujuh atau putable bond. Putable bond adalah jenis obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sebelum waktu jatuh tempo dan sesuai dengan nilai pari. Yang ke-8 ada junk bond. Junk bond adalah jenis obligasi yang memberikan keuntungan
atau kupon yang tinggi, namun juga mengandung resiko yang tinggi pula. Junk bond diterbitkan oleh perusahaan dengan resiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin mempunyai suatu rencana merger atau akuisisi. Kemudian yang ke-9, sovereign bond. Sovereign bond adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dengan mata uangnya sendiri, namun dijual di negara lain menggunakan mata uang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tentang penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan oleh pihak-pihak yang memiliki legalitas dari segi hukum. Penerbit obligasi sangat luas, hampir setiap badan hukum dapat menerbitkan obligasi. Namun, peraturan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan obligasi ini sangat ketat sekali. Hal tersebut dikarenakan penerbitan obligasi terkait menyangkut pertanggungjawaban di kemudian hari apabila terjadi masalah dalam penyelesaian atau masalah yang lainnya. Penggolongan obligasi biasanya terdiri atas satu lembaga supranasional seperti Bank Investasi Eropa atau Bank Pembangunan Asia. 2. Pemerintah suatu negara menerbitkan obligasi pemerintah dalam mata uang negaranya maupun obligasi pemerintah dalam denominasi valuta asing yang biasa disebut dengan obligasi internasional suffrage. 3. Perusahaan yang menerbitkan obligasi swasta atau special purpose vessels adalah perusahaan yang didirikan dengan tujuan khusus guna menguasai aset tertentu yang ditujukan guna menerbitkan suatu obligasi yang biasa disebut efek beragung aset. Pada saat sebuah perusahaan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di antaranya melapor pada OJK bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menerbitkan obligasi dan OJK secara efektif menyatakan layak. 2. Perusahaan yang bersangkutan telah dinyatakan memiliki nama dan reputasi yang baik. 3. Laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan telah diaudit oleh akuntan yang terdaftar. Dan yang keempat, pada 2 atau 3 tahun terakhir, perusahaan selalu mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai rumus perhitungan obligasi. Rumus perhitungan obligasi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nominal yield and current yield. Nominal yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Tingkat bunga kupon dinyatakan sebagai persentase nilai nominal. Tingkat kupon sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nominal. Sedangkan current yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Current yield sama dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Yang kedua yaitu yield to maturity atau YTM. YTM adalah tingkat return majemuk yang akan dikembalikan dan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut sampai jatuh tempo. Untuk rumus bisa dilihat seperti di layar. Dalam hal ini, P adalah harga obligasi pada saat ini, N sama dengan jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi, CI pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya, YTM yield to maturity, PP nilai dari obligasi per par. Untuk memperoleh nilai yang paling mendekati, maka digunakan persamaan sebagai berikut seperti di layar. Dalam hal ini, YTM adalah nilai YTM yang mendekati. P. Harga obligasi pada saat ini. N. Jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI. Pembayaran kupon untuk obligasi setiap tahunnya. PP. Nilai dari par obligasi. Yang ketiga ada yield to call atau YTC. Rumus YTC bisa dilihat seperti di layar, di mana P sama dengan harga pasar obligasi saat ini, YTC yield to call, CI pendapatan kupon per tahun, C periode sampai dengan saat obligasi dilunasi, PP call price obligasi.
YTC dihitung sama dengan perhitungan YTM, dengan catatan variabel nilai dari diganti dengan sell price, sehingga bentuk persamaannya sebagai berikut seperti di layar. Di mana YTC nilai yield to call yang paling mendekati, P harga obligasi pada saat ini, N jumlah tahun sampai dengan yield to call yang terdekat, CI pendapatan kupon per tahun, PC sell price obligasi. Yang keempat ada realized horizon yield. Rumus dari yield terrealisasi adalah sebagai berikut, di mana P harga pasar obligasi pada saat ini, RY yield yang terrealisasi, CI pendapatan kupon per tahunnya, H periode investasi obligasi dalam tahun, PF harga jual obligasi di masa yang akan datang. Untuk menghitung yield yang terrealisasi yang mendekati juga digunakan perhitungan yang sama dengan perkiraan YTC dan YTM sebagai berikut seperti di layar, di mana RY nilai yield yang terrealisasi yang mendekati, P harga obligasi pada saat ini, H periode investasi obligasi, CI pendapatan kupon obligasi per tahun, PF harga jual obligasi di masa yang akan datang. Materi yang selanjutnya adalah penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek yaitu 1 tahun, ada juga yang jangka panjang yaitu 30 tahun. Bahkan ada yang namanya obligasi konsol, yaitu obligasi yang jangka waktunya jangka temponya tidak terbatas. Obligasi mempunyai ciri pembayaran bunga yang bersifat tidak tetap untuk setiap periodenya. Nilai nominal adalah harga yang tercantum pada surat obligasi. Kupon tingkat bunga adalah tingkat bunga dalam presentasi berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi. Jangka waktu atau jatuh tempo suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban melunasi pemegang obligasi sebesar nominalnya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya tentang tahapan membeli obligasi. 1. Membuka rekening. Tahap awal yang harus dilakukan dalam proses transaksi obligasi adalah memilih perusahaan sekuritas yang memiliki divisi fixed income yang menangani pembelian dan penjualan obligasi. Pilih perusahaan dengan pengalaman tim yang solid, baik trader ataupun dealer ataupun riset serta fee yang kompetitif. Dengan membuka rekening, bisa mendapatkan informasi perkembangan dan perdagangan obligasi setiap saat, sehingga mendapatkan pengetahuan pergerakan pasar obligasi secara akurat dan aktual. Yang kedua, pahami produk obligasi. Pada tahap ini, investor dianjurkan untuk mempelajari seluk-beluk informasi yang dibutuhkan mengenai obligasi, baik mengenai investasinya sendiri, potensi risiko yang terkandung maupun potensi keuntungannya. Hal ini dapat diperoleh dengan mempelajarinya secara mandiri, bertanya kepada bagian riset perusahaan sekuritas, tempat di mana membuka rekening atau juga bisa melalui internet. Dengan mempelajari instrumen obligasi secara lengkap, diharapkan investor mengenal investasi tersebut dengan baik, sehingga mempermudah pengambilan keputusan investasi. Mempelajari instrumen di mana ingin menempatkan investasi akan memberikan manfaat maksimal dalam mencapai rencana yang diinginkan. Yang ketiga, lakukan analisis. Analisis dilakukan agar keputusan yang diambil sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu kestabilan pendapatan. Aspek-aspek yang dibutuhkan seperti kupon, jangka waktu, nilai penerbitan, dan peringkat. Latar belakang serta profil penerbit juga menjadi pertimbangan sendiri. Dengan informasi yang lengkap, diharapkan keputusan yang diambil tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar. Dianjurkan untuk membandingkan antara obligasi yang sejenisnya. Keempat, memberikan amanat beli. Setelah melalui analisis, akan memperoleh jenis obligasi yang ingin dibeli. Tahap selanjutnya adalah memberikan amanat pembelian kepada trader ataupun broker obligasi yang telah dipilih.
Pihak trader akan melakukan pembelian obligasi sesuai dengan jenis serta harga yang diinginkan. Kelima, siapkan dana. Membeli obligasi membutuhkan dana yang tidak sedikit. Satuan pembelian obligasi biasanya bernilai 1 miliar, sehingga sulit bagi investor individu untuk dapat ikut berinvestasi dalam obligasi. Namun, ada juga yang menawarkan satuan bernilai 50 juta atau 100 juta. Setelah amanat pembelian diajukan, sebaiknya dana tersebut sudah dialokasikan. Jangan sampai terkena penalti karena keterlambatan dalam pembayaran. Selain itu, penempatan dana tunai yang serba mendadak mungkin bisa mengganggu kelancaran keuangan. Keenam, penyelesaian pembayaran obligasi. Pembayaran dana pembelian obligasi dilakukan melalui transfer ke rekening perusahaan sekuritas tersebut. Setelah pembayaran selesai, maka sebagai pembeli tinggal menunggu proses atas transaksi tersebut. Obligasi yang telah selesai dibeli akan tercantum di dalam rekening perusahaan sekuritas yang tercatat di KSEI atau Kustodian Central Efek Indonesia. Pemindah tanganan hak atas obligasi akan sangat mudah dilakukan secara elektronik, karena saat ini fisik obligasi tidak lagi berupa sertifikat, namun sudah scriptless atau tahap barcode. Administrasi pembukuan akan dilakukan oleh bank kustodian perusahaan sekuritas. Untuk hal ini, tentunya bank yang bersangkutan akan memungut biaya tertentu. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pemilihan obligasi berdasarkan aliran kas. Nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Tingkat suatu keuntungan aset bebas resiko dan premi resiko tergantung beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, premi maturity. Jangka waktu jatuh tempo yang berbeda menyebabkan perbedaan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Semakin tinggi jatuh tempo akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua, premi kebangkrutan. Perusahaan yang mempunyai resiko kebangkrutan yang lebih tinggi akan meningkatkan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang ketiga, premi likuiditas. Semakin liquid suatu aset, semakin rendah tingkat keuntungan yang disyaratkan. Misalnya, setelah menerbitkan obligasi, tiba-tiba terjadi krisis moneter yang akan mengakibatkan kesulitan likuiditas. Yang keempat, premi inflasi. Secara umum, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga nominal juga akan meningkat, termasuk tingkat bunga investasi bebas resiko, yang rumusnya tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Selanjutnya, strategi investasi obligasi. Strategi pengelolaan pasif. Menurut William F. Sharpe, metode yang termasuk kategori pasif berdasar pada asumsi bahwa pasar obligasi berbentuk efisiensi semi kuat. Jadi harga obligasi sekarang dipandang merefleksikan semua informasi yang tersedia untuk publik secara kuat. Jadi obligasi dirasakan memiliki nilai yang layak di pasar, memberikan return atau hasil yang setaraf dengan resiko yang terlibat. Strategi yang termasuk pendekatan pasif. Yang pertama, beli dan simpan. Berniat untuk tidak melakukan perdagangan. Investor tersebut secara hati-hati memilih obligasi yang akan dibentuk dalam portofolionya, dan investor tidak berusaha memperdagangkan obligasi. Yang kedua, mengikuti indeks pasar. Investor tidak akan mampu meroleh keuntungan abnormal karena harga sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Selanjutnya, strategi investasi obligasi. Strategi pengelolaan pasif. Menurut William F. Sharpe, metode yang termasuk kategori pasif berdasarkan pada asumsi bahwa pasar obligasi berbentuk efisiensi semi kuat. Jadi harga obligasi sekarang dipandang merefleksikan semua informasi yang tersedia untuk publik secara kuat. Jadi obligasi dirasakan memiliki nilai yang layak di pasar, memberikan return atau hasil yang setaraf dengan resiko yang terlibat. Strategi yang termasuk pendekatan pasif. Yang pertama, beli dan simpan. Investor berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Investor tersebut secara berhati-hati memilih obligasi yang akan dibentuk
dalam portofolionya dan investor tidak berusaha memperdagangkan obligasi. Yang kedua, mengikuti indeks pasar. Investor tidak akan mampu memperoleh keuntungan abnormal karena harga obligasi sudah mencerminkan semua informasi yang ada. Kemudian strategi imunisasi. Menurut Eduardus Tendelin, strategi imunisasi adalah strategi yang berusaha untuk melindungi portofolionya terhadap resiko tingkat bunga dengan cara saling meniadakan pengaruh dua komponen resiko tingkat bunga, yaitu resiko harga dan resiko reinvestasi. Ada beberapa variasi strategi imunisasi, antara lain strategi durasi dan strategi manuritas. Perbedaan kedua strategi tersebut terletak pada waktu manuritasnya. Masalah dengan imunisasi yaitu resiko devalut dan call, yaitu imunisasi didasarkan pada asumsi bahwa obligasi tidak akan devalut dan di call sebelum jatuh tempo. Jadi, obligasi diasumsikan bebas resiko call dan devalut. Yang kemudian pergeseran tidak paralel berganda di kurva yield yang tidak horizontal, yaitu imunisasi dan durasi juga didasarkan pada asumsi bahwa kurva yield horizontal dan tiap pergeseran adalah paralel dan akan terjadi sebelum pembayaran diterima dari obligasi yang dibeli. Kemudian pembiayaan ulang, yaitu merujuk pada penjualan sebagai sekuritas yang dimiliki dan menggantinya dengan sekuritas lain sehingga durasi portofolio sesuai dengan durasi arus kas keluar yang dijanjikan. Selanjutnya, strategi aktif. Menurut Eduardus Tendelin, perbedaan antara strategi pasif dan aktif dapat dilihat dari data yang diperlukan. Jika pada strategi pasif, data yang diperlukan sudah diketahui saat melakukan analisis terkait tingkat bunga, manuritas, kualitas, dan YTM. Tetapi pada strategi aktif, data yang diperlukan belum diketahui dengan pasti karena sifatnya masih estimasi. Yang pertama yaitu mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah terbalik, artinya jika bunga mengalami kenaikan, maka harga obligasi akan mengalami penurunan. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Manajer portofolio akan berusaha menyesuaikan perubahan lingkungan yang terjadi dengan melaksanakan apa yang disebut dengan bond swaps, yaitu suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolionya obligasi dengan cara mengidentifikasikan adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi pasar. Kesimpulannya, obligasi adalah surat berharga atau sertifikat berisi kontrak pengakuan harga atas pinjaman yang diterima pada penerbit obligasi dari pemberian pinjaman atau pemodal. Obligasi ini menjadi alternatif bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dalam jumlah yang besar tanpa melalui syarat-syarat yang rumit ketika akan meminjam dana ke bank, karena dalam obligasi ini penjualan akan dipubliskan dan dijual kepada investor langsung. Secara umum, obligasi memiliki jangka jatuh tempo antara 10-30 tahun. Namun, ada juga obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo antara 7-10 tahun. Sedangkan bunga atau kupon yang diberikan bagi pemegang obligasi ini stabil, berbeda dengan pemegang saham yang cenderung berfluktuatif. Konsekuensinya lain. Penggunaan obligasi ini adalah ketika kemampuan pembayaran bunga dapat mengakibatkan kebangkrutan, sedangkan ketidakmampuan membayar dividen tidak akan berakibat apa-apa. Dalam obligasi juga terdapat bond indentur. Ini adalah dokumen legal yang digunakan untuk melindungi pemegang obligasi. Maksudnya, adanya bond indentur ini supaya ketika obligasi telah dikeluarkan, misalnya dalam jangka waktu 30 tahun, maka manajer dapat bertindak untuk menggunakan dana tersebut untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.